Bab 991 Roh Pembalasan yang Membunuh. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak takut, tetapi sudah ada orang lain yang sedikit gemetar di antara kerumunan di belakangnya. Orang-orang menjadi ketakutan bahkan sebelum makhluk-makhluk itu mendekati mereka. Chu Feng tidak bisa tidak mengingat nasib gereja Burning Heaven dan kata-kata Tan Tai Sui, beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apapun, jalan surgawi ini memang sesuatu yang tidak begitu mudah dilewati. Dia sudah memiliki firasat bahwa sebagian besar orang yang mengikutinya akan mati selama cobaan ini. Jangan takut. Ingat, tidak peduli betapa mengerikannya mereka, semuanya palsu. Ikuti aku dan kamu akan lulus, Chu Feng mengingatkan lagi. Ya, balas orang banyak. Meskipun mereka tampak sangat luar biasa, benih keraguan sudah ditanamkan di hati mereka. Ikuti aku. Saat Chu Feng berbicara, dia melangkah maju dan ke udara, menuju suara yang menakutkan. Yang lain dengan cepat mengikuti. Ketika mereka terus maju, terus mendekati monster yang tidak dikenal, suara aneh dan menakutkan menjadi semakin keras. Akhirnya, jauh di jalan surgawi, ada banyak gas merah darah. Itu hanya mencakup segalanya. Orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Saat melonjak, itu menutup jalan di depan, suara mengerikan datang dari gas merah darah. Itu, dengan kecepatan yang mengerikan, bergegas menuju Chu Feng dan yang lainnya. Perasaan yang terpancar membuatnya tampak seperti iblis yang sangat lapar yang akhirnya menemukan hidangan lezat. Ia ingin menelan Chu Feng dan yang lainnya. Banyak orang sudah panik, dan itu semakin meningkat ketika gas merah darah mendekati mereka. Mereka bisa melihat hal-hal seperti apa yang ada di dalamnya. Robek tangan, potong kepala, belah tubuh, organ diekstraksi. Bagian tubuh yang rusak ada di dalam gas merah darah. Lebih penting lagi, mereka masih menggeliat dan membuat suara aneh. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya, mereka melepaskan aura yang hampir tak tertahankan yang sangat mengerikan hingga mencekik. Semuanya, dengarkan. Ini bukan ilusi sederhana. Itu bahkan akan mempengaruhi pikiran seseorang. Ikuti aku, jangan mundur, teriak Chu Feng lagi saat dia menyapu gas merah darah. Dengan kekuatan mata surga, dia sudah tahu bahwa semua itu adalah ilusi bukan yang normal, namun mereka memiliki kekuatan untuk membunuh. Meskipun mereka berbeda dari yang biasa, pada akhirnya, mereka hanyalah hal untuk menakuti. Mereka bisa menakut-nakuti yang lain mungkin, tetapi tidak Chu Feng. Pada saat itu juga, Chu Feng tanpa ragu terbang langsung menuju gas merah darah. Semua orang takut dengan apa yang dia lakukan. Di mata mereka, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Chu Feng tampaknya melompat ke dalam lubang api. Dia sepertinya bunuh diri. Tapi mengingat kata-kata yang dia katakan sebelumnya, kebanyakan dari mereka masih menggigit gigi mereka dan didakwa dengan Chu Feng. Namun, ada juga bagian yang tidak bisa menahan aura mengerikan yang dipancarkan oleh gas merah darah. Mereka membiarkan rasa takut dilahirkan. Setelah beberapa tindakan ragu, mereka tidak mengikuti Chu Feng. Sebaliknya, mereka terbang kembali ke tempat asalnya, memilih untuk melarikan diri. Chu Feng sudah menduga itu terjadi. Dia mengabaikan mereka yang melarikan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, apakah mereka bisa berhasil melewati jalan surgawi akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Saat ini, Chu Feng hanya bisa merawat dirinya sendiri. Wow, saat Chu Feng berlari, dia akhirnya berlari ke gas merah darah. Pada saat itu, ada lolongan yang menusuk telinga dari setiap arah. Mereka sangat menakutkan dan menimbulkan kegelisahan di hati seseorang. Selanjutnya, bau busuk yang tak tertahankan membanjirinya. Dia bahkan bisa merasakan anggota badan yang patah menyentuh tubuhnya. Itu sangat menjijikkan. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka memasuki genangan darah yang luas. Mereka harus menginjak potongan daging busuk yang menjijikkan dan anggota badan yang patah untuk maju. Selain itu, di dalam genangan darah ini, ada banyak hantu yang menunggu kesempatan untuk mengambil nyawa mereka. Mereka sedang menunggu untuk memaksa anggota baru untuk bergabung dengan barisan mereka. Tapi tidak peduli berapa banyak teror yang mereka lakukan, mereka tidak berpengaruh pada Chu Feng. Dengan kekuatan mata surga, bahkan jika lebih banyak mayat di depan mereka, mereka tidak bisa mengganggu garis pandang Chu Feng. Raungan gas merah darah sudah diabaikan, membuatnya seolah-olah dia hanya terbang melalui langit normal. Dia cepat dan tidak terpengaruh sedikit pun. Namun, tidak semua orang memiliki hati yang sekuat Chu Feng. Pada kenyataannya, sebagian besar dari orang-orang yang mengikuti Chu Feng sudah panik. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut dan tidak takut. Mereka hanya mengikuti Chu Feng dengan keberanian palsu. Tetapi gas merah darah tampaknya tidak sesederhana itu. Meskipun yang lain masih mengikuti Chu Feng dan berlari tanpa melihat ke belakang, anggota tubuh busuk dan hantu tak terlihat masih menyerang mereka.
Serangan dari mayat dan hantu benar-benar tidak dapat dipertahankan. Segala macam tangisan menyakitkan terdengar, dan sebagian besar orang yang mengikuti Chu Feng meninggal karena serangan mereka. Setelah meratap seperti itu, setelah mereka benar-benar dibunuh, mereka yang bahkan tidak memiliki banyak ketakutan di hati mereka terpengaruh oleh reaksi berantai. Mereka juga, karena ketakutan yang lahir di hati mereka, jatuh ke serangan mayat. Tuan Chu Feng, bukankah kamu mengatakan ini adalah ilusi dan kita bisa mengabaikannya? Jika memang benar, mengapa mereka membunuh kita? Beberapa orang bahkan mulai menanyai Chu Feng di tengah-tengah kepanikan. Namun, apa yang menanti mereka hanyalah kematian yang tak terhindarkan. Tangisan berfluktuasi saat mereka tanpa henti bergema di belakang Chu Feng. Namun, dia bahkan tidak menoleh. Dia terus berlari. Akhirnya, dia pecah. Namun, ketika Chu Feng akhirnya berhenti dan menoleh untuk melihat, tidak ada yang lain selain gas merah darah yang keluar dengan cepat di tengah-tengah suara mengerikan yang dibuatnya. Adapun ratusan orang yang awalnya mengikutinya, mereka terputus sama sekali. Tidak ada satupun yang tersisa, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat dia melihat gas merah darah semakin jauh. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu masih beberapa ratus nyawa, dan mereka juga dari wilayah Laut Timur. Chu Feng sungguh berharap mereka bisa tiba di tanah suci martialisme bersamanya, tapi sayangnya, hati mereka tidak cukup kuat. Mereka bahkan tidak bisa melewati tahap pertama ini, apalagi tahap selanjutnya. Mereka ditakdirkan untuk gagal. Itu tidak bisa disalahkan pada kamu. Mereka tidak memenuhi syarat. Jika jalan surgawi ini mudah dilewati, bukankah semua orang akan memasuki tanah suci martialisme? Egi berkata sambil terkikik. Suaranya semanis biasanya, namun, dalam nada bicaranya, tidak ada sedikit pun simpati bagi mereka yang baru saja meninggal. Bab 992 menjadi murid, keterampilan belajar. Semua itu adalah ilusi tetapi itu bukan ilusi normal. Tidak semua orang bisa mengabaikan mereka. Chu Feng mengangguk dan tidak merenung terlalu banyak. Dia terus maju, tanpa kerumunan mengikutinya. Meskipun Chu Feng jauh lebih kesepian, beberapa kekhawatirannya telah hilang. Ketika dia bepergian di jalan surgawi ini, dia jauh lebih bebas. Chu Feng melanjutkan jalan untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak memenuhi tes lagi seperti sebelumnya. Namun, ada perubahan yang terjadi pada jalan surgawi. Itu bukan lagi malam berbintang yang indah tak berujung karena benda-benda cahaya biru mulai berkurang jumlahnya. Semakin dia maju, semakin sedikit di sana sampai mereka menghilang sepenuhnya. Jalan surgawi sekali lagi, seperti awalnya, menjadi benar-benar gelap. Jika itu adalah orang normal, mereka akan merasa sangat sulit untuk menentukan arah di lingkungan seperti ini. Tapi Chu Feng merupakan pengecualian. Dengan mata surga, Chu Feng dapat mengunci jalan ke depan. Namun, dia tidak langsung jalan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan mencari. Alasannya adalah karena misinya yang paling penting di jalan surgawi bukanlah memasuki tanah suci martialisme, tetapi untuk menemukan tempat kelahirannya. Pada saat yang sama, di wilayah Laut Timur, jalan surgawi kini telah ditutup. Saat mereka menyaksikan pintu masuk yang menghilang dan laut kembali ke keadaan semula, Ziling, Surou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang semuanya mengenakan kesedihan yang samar dan kepedihan yang kuat. Sebagian besar pengamat sudah pergi, termasuk Crippling Night Demon Sect, yang ditinggalkan oleh pimpinan Qiu Chanfeng. Perlahan-lahan, lautan yang riuh kembali tenang. Yang bergema bukan lagi percakapan dan tawa yang bising, melainkan suara keras angin kencang dan ombak yang melonjak. Di langit, hanya puluhan orang yang tersisa. Qiu Sui Fuyan, Huang Fu Haoye, Lady Piao Miao, Taku, pendiri Azure Dragon, leluhur dinasti Jiang, keluarga Chu, Ziling, Surou, Su Mei, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang. Setelah melihat Ziling dan yang lainnya yang tidak mau mengalihkan pandangan mereka, Qiu Sui Fuyan dan yang lainnya kurang lebih merasakan beberapa sakit di hati mereka ketika mereka saling memandang. Mereka bisa memahami perasaan mereka. Ziling dan yang lainnya sangat dekat dengan Chu Feng, jadi mereka pasti sangat peduli dengan keselamatannya. Bagaimanapun, jalan surgawi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Tetapi pada topik keselamatan Chu Feng, bagaimana mungkin Qiu Sui Fuyan dan yang lainnya tidak khawatir? Sebenarnya, mereka tahu mengapa Ziling dan yang lainnya mengenakan emosi seperti itu di wajah mereka. Alasan paling penting adalah bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan Chu Feng dalam perjalanannya ke jalan surgawi. Ziling, saatnya kita kembali. Setelah banyak ragu, Qiu Sui Fuyan berbicara. Sister Fuyan, maaf untuk waktu yang lama. Ziling dan yang lainnya semua menoleh, wajah mereka dipenuhi dengan senyum yang dipaksakan. Hati semua orang semakin sakit ketika mereka melihat Ziling dan yang lainnya bertindak sedemikian rupa. Jangan khawatir. Dengan kemampuan Chu Feng, tidak akan sulit baginya untuk melewati jalan surgawi.
Aku sangat yakin dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di tanah suci martialisme juga, Qi Usui Fuyan menghibur. Aku tahu, pertama kali aku melihatnya, dia jauh lebih lemah dari aku. Tanpa bercanda, aku benar-benar tidak menempatkannya di mata aku saat itu. Ziling tersenyum manis. Dia mengingat adegan ketika dia dan Chu Feng pertama kali bertemu. Namun, meskipun begitu, aku masih dikalahkan olehnya. Pada saat itu, aku menyadari betapa kuatnya dia. Jadi, aku tidak meragukan kekuatannya sama sekali. Meskipun aku secara paksa dibawa kembali ke wilayah Laut Timur oleh orang tua aku masih percaya bahwa suatu hari, dia akan membawa aku kembali. Dan dia benar-benar melakukannya. Sekarang, aku masih percaya padanya. Namun, meskipun senyum di wajah Ziling masih ada di sana, dia sedikit tersedak oleh kata-katanya. Namun, kamu masih mengkhawatirkannya kan? Tepat pada saat itu, suara yang menua dan tenang terdengar di belakang Ziling. Senior, ekspresi Qi Usui Fuyan dan yang lainnya sangat berubah. Pada saat itu juga, orang yang muncul di belakang Ziling bukanlah orang biasa, itu adalah orang tua yang buta. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Matanya terpejam, tapi dia masih bisa melihat Ziling. Kultivasinya tetap rendah, tetapi memberi orang lain perasaan tak terduga. Nona kecil, jangan menangis. Mungkin aku bisa membantu kalian semua, kata lelaki tua yang buta itu lagi. Senior, maksudmu? Kelima mata mereka berbinar. Bakat kultivasi kamu semua layak, tetapi jika kamu ingin mengejar anak laki-laki itu Chu Feng dengan apa yang kamu miliki sekarang, aku khawatir kamu tidak akan pernah berhasil. Bahkan kamu, yang memiliki tubuh ilahi, tidak memiliki kesempatan. Jika kamu melanjutkan apa adanya, beban adalah satu-satunya hal yang kamu miliki untuk Chu Feng. Dia akan memberi kamu bantuan, tetapi bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal yang sama, kata lelaki tua buta itu kepada Ziling sambil tersenyum tipis. Ziling dan yang lainnya semuanya menyadari. Orang di depan mereka adalah seorang ahli. Tidak ada keraguan. Lebih jauh, kata-kata yang baru saja dia katakan memiliki makna yang lebih dalam. Ziling dan yang lainnya, setelah saling melirik satu sama lain, mengangguk kepala mereka. Kemudian, mereka setengah berlutut di udara. Mereka memberi hormat kepada orang tua buta itu dan berkata bersama, aku, Ziling, aku, Su Rou, aku, Su Mei, aku, Jiang Wuxiang, aku, Zhang Tianyi, aku bersedia menjadi muridmu. Haha. Kamu memiliki pemahaman diam-diam yang baik. Pria tua yang buta itu terkekeh. Kemudian, ketika dia mengelus janggutnya yang seputih salju, dia berkata, jika kamu menjadi muridku, tentu saja aku akan mengajarkanmu keterampilan. Namun, tidak mudah untuk menjadi muridku. Senior, selama kamu bersedia menerima kami, kita semua bersedia untuk melalui kesulitan dan penderitaan. Kata Ziling dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mereka tidak mau ketinggalan. Orang tua buta itu sekali lagi tersenyum ringan, lalu berkata, jangan katakan itu terlalu dini. Tes aku bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan orang normal. Saat dia menelusuri, senyum di wajah orang tua buta itu menjadi lebih lebar. Chu Feng, tentu saja, tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di wilayah Laut Timur. Dia melanjutkan pencariannya di jalan surgawi. Waktu berlalu, Chu Feng sudah berkeliaran selama beberapa hari di jalan surgawi yang tak berujung ini. Dan para dewa tidak mengecewakan mereka yang gigih. Perlahan, Chu Feng menemukan tepi jalan surgawi dalam ruang tanpa akhir ini. Itu sangat istimewa. Itu tampak seperti batu, tetapi ternyata tidak. Itu tampak seperti baja, tetapi sama sekali tidak. Sebut saja formasi, tetapi sepertinya itu bukan formasi. Sangat sulit untuk digambarkan, namun, tanpa keraguan, itu tidak bisa dihancurkan. Tapi itu tidak banyak. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah berjalan di sepanjang tepi, Chu Feng benar-benar menemukan sebuah terowongan. Itu sangat luas, dan itu sangat dalam. Tidak ada yang tahu apa yang kedalaman terowongan diadakan, tetapi intuisi mengatakan kepada Chu Feng itu sama sekali tidak mengarah ke tanah suci martialisme. Karena penasaran, Chu Feng masuk. Tapi semakin jauh dia masuk, semakin banyak kejutan yang dia rasakan. Di kedua sisi terowongan ini ada bangunan, dan aura berbahaya bahkan mulai melonjak. Akhirnya, di depan Chu Feng, ada pintu sombong. Itu benar-benar sebuah pintu besar, dan itu bukan yang sederhana juga. Jika pintu itu harus dideskripsikan, maka itu sangat mirip dengan pintu kekaisaran kuburan kekaisaran di benua 9 provinsi. Chu Feng tahu itu berbeda. Namun, meskipun dia dekat, Chu Feng sendiri tidak tahu apa yang berbeda. Setelah datang ke tempat ini, Chu Feng pada dasarnya yakin bahwa semua yang ada di sini adalah buatan manusia. Ini lebih seperti tanah seseorang. Bab 993 bukan tes. Chu Feng tidak bisa membuka pintu, dia juga tidak berani. Dia bisa merasakan bahaya macam apa di sisi lain. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Chu Feng bahkan merasa jika dia membuka pintu,
hal yang ada di dalamnya akan membawa penderitaan Chu Feng yang tak berkesudahan. Karena dia kehabisan pilihan, Chu Feng menggunakan mata surga untuk melihat. Tapi sayangnya, itu masih sia-sia. Mereka juga tidak bisa melihat melalui pintu. Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu mendapatkan semacam perasaan yang akrab dari tempat ini? Karena mata surga tidak berguna, Egi bertanya pada Chu Feng tentang perasaan yang ia dapatkan dari tempat ini. Bukan aku. Tampaknya ini adalah tanah seseorang, tetapi aku mendapatkan perasaan yang sangat asing darinya. Aku pikir aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Senior Huangfu, posisi kita saat ini tidak bisa menjadi tempat dia bertemu denganku. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun tempat ini misterius dan bahaya yang tak terhindarkan terus berlanjut, yang berarti penciptanya sangat luar biasa, masih berbeda dari deskripsi Huangfu Haoye. Setidaknya, Chu Feng tidak merasakan kekudusan dari tempat ini. Demikian pula, meskipun tempat ini tidak sederhana sama sekali, Chu Feng tahu selama dia tidak membuka pintu, dia aman. Pengalaman ini benar-benar berbeda dari Huangfu Haoye. Meskipun indera semua orang bervariasi, tidak akan ada banyak perbedaan. Jadi, Chu Feng tahu ini sama sekali bukan tempat ia dan Huangfu Haoye bertemu. Lalu itu aneh. Siapa yang akan membangun benda seperti itu di tempat seperti ini? Egi bingung. Dia tahu meskipun mungkin tidak ada orang yang tinggal di belakang pintu, pasti ada sesuatu di sana. Bagaimanapun, ini adalah tempat seseorang. Siapa tahu, jalan surgawi ini selalu misterius. Chu Feng ringan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke jalan setapaknya. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari tinggal. Setelah pergi, Chu Feng terus mencari. Anehnya, tidak ada satupun tempat seperti sebelumnya. Setelah pergi, Chu Feng telah menemukan yang lain. Gaya strukturnya benar-benar berbeda. Chu Feng bahkan mendapat perasaan berbeda tentang era struktur dibangun. Mereka jelas tidak dibangun oleh kelompok orang yang sama. Lebih penting lagi, menemukan dua negeri yang berbeda pada jarak yang begitu pendek, meskipun jalan surgawi begitu besar, Ayuro sama sekali bukan kebetulan. Kemungkinan ada banyak tempat lain seperti ini di jalan surgawi. Adapun lokasi Huangfu Haoye bertemu dengannya, kemungkinan salah satu dari banyak. Aneh. Mengapa ada begitu banyak tempat seperti ini di jalan surgawi? Mungkinkah ada semacam rahasia yang disembunyikan di tempat ini? Berbagai pertanyaan muncul di hati Chu Feng. Dia semakin merasa bahwa jalan surgawi ini tidak sederhana. Itu jelas bukan hanya jalan yang menuju ke tanah suci martialisme dari wilayah Laut Timur. Namun, tidak peduli apa yang disembunyikan di tempat ini, itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan Chu Feng. Saat ini, misinya yang paling penting adalah menemukan tempat ia dan Huangfu Haoye bertemu. Dengan kata lain, di mana ayahnya berada. Dia sudah berada di jalan surgawi selama beberapa hari, namun dia belum menemukan serangan dari monster. Dia bahkan tidak melihat makhluk hidup apapun. Jadi, Chu Feng mencapai kesimpulan. Tes di jalan surgawi kemungkinan terkait dengan jarak. Karena dia berkeliaran, meskipun dia maju, dia membuat kemajuan yang sangat lambat. Dalam waktu singkat, ia tidak akan bertemu gelombang kedua makhluk tak dikenal yang disebut oleh Huangfu Haoye. Jika dia ingin menemukan tempat kelahirannya, maka Chu Feng harus cepat maju. Setelah memenuhi tes kedua, ia kemudian dapat menemukan tempat kelahirannya. Setelah membuat keputusan itu, Chu Feng berhenti berjalan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat jarak. Memang, setelah beberapa saat, ada aura berbahaya yang muncul di depan. Chu Feng bahkan bisa mendengar gemuruh itu adalah suara pertempuran. Selain itu, kekuatan pertukaran ini tidak sederhana. Itu kemungkinan pertarungan antara Martial Kings. Tapi setelah Chu Feng terus maju, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di depannya, sekelompok besar monster muncul. Mereka berukuran sangat besar, Ayuro setiap orang tingginya puluhan meter. Mereka juga memiliki penampilan yang sangat jelek. Tidak hanya mereka memiliki berbagai bentuk dan penampilan, mereka bahkan melepaskan perasaan kejahatan yang sangat padat. Dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat setidaknya ada beberapa juta monster, dan setiap orang sebenarnya adalah raja bela diri. Bahkan ada puncak Martial Kings dalam barisan mereka. Beberapa juta monster Martial King. Menggigil hanya akan turun ke tulang belakang seseorang jika mereka bahkan membayangkan adegan seperti itu, apalagi tampil begitu realistis dalam garis pandang mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini gelombang kedua makhluk tak dikenal yang dibicarakan oleh Senior Huangfu? Chu Feng tidak bisa tetap dikumpulkan ketika dia melihat mereka. Dia menemukan mereka sama sekali bukan ilusi. Dia bahkan bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka adalah makhluk yang sebenarnya. Namun, hal yang paling menakutkan, di atas itu, adalah orang yang bertarung dengan monster itu. Itu Tantai Sue. Ada puluhan monster yang bertarung dengannya. Budidaya mereka bervariasi, beberapa peringkat 4 Martial Kings, beberapa peringkat 5.
Mereka semua memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Tantai Sui, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Menilai dari serangan yang mereka kirimkan, Chu Feng bisa melihat seberapa kuat mereka. Daripada mengatakan Tantai Sui bertarung melawan monster-monster itu, akan lebih akurat untuk mengatakan monster itu bermain-main dengan Tantai Sui. Memang, mereka mempermainkannya. Dengan kekuatan mereka, meskipun Tantai Sui memiliki tubuh ilahi, itu adalah tugas yang mudah untuk membunuhnya. Selain itu, pada saat yang sama pertarungan sedang berlangsung, monster yang mengamati bahkan kadang-kadang mengeluarkan suara aneh, suara tawa mengejek. Chu Feng, lari. Monster-monster ini bukan ilusi. Bahkan Egi sedikit panik ketika dia melihat itu. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya monster-monster ini. Aura yang mereka pancarkan, haus darah, kekejaman, hampir setiap hal kegelapan terkumpul di dalam diri mereka. Mereka hanyalah sekelompok monster yang hidup untuk membunuh. Jika mereka menemukan Chu Feng, dia akan benar-benar mati. Tidak, aku tidak bisa mengabaikannya. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa meninggalkan Tantai Sui. Tantai Sui, jangan panik. Jangan lupa ini hanya ujian. Tidak masalah apakah itu ilusi atau tidak, selama kamu tidak takut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Chu Feng berpikir Tantai Sui telah kehilangan stabilitas di hatinya dan takut oleh tubuh fisik monster ini. Jadi, dia mengirim pesan mental untuk mengingatkannya. Sial, kenapa kamu datang juga? Menjalankan, hal-hal ini bukan bagian dari tes jalan surgawi? Tidak masalah apakah kamu takut atau tidak, mereka akan membunuh kamu. Lari, jawab Tantai Sui. Dia khawatir setelah menerima pesan mental Chu Feng. Apa, monster-monster ini bukan bagian dari tes? Apa mereka? Ekspresi Chu Feng berubah sangat juga. Kejutan muncul di matanya. Dia tahu Tantai Sui tidak bercanda sama sekali. Kuku-kuku, sepertinya panen tahun ini cukup bagus. 2 telah datang. Anak laki-laki ambil yang laki-laki di sini juga. Tapi ketika Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sebuah suara yang dipenuhi dengan hiburan dan kejahatan terdengar. Bab 994 Raja Jalan Surgawi. Sialan, mengutuk Chu Feng, tapi sudah terlambat. Hampir di saat yang sama ketika suara jahat terdengar, tekanan tak terbatas segera turun dan menyelimuti Chu Feng. Itu terlalu kuat, begitu kuat Chu Feng tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia bisa merasakan kekuatannya yang menakutkan, puncak Martial King, sebuah keberadaan selangkah dari Martial Emperor. Sebelum tekanan seperti itu, Chu Feng terikat sepenuhnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Beberapa monster besar telah mendatangi Chu Feng dan mengelilinginya. Satu bahkan mengulurkan tangannya dan mengaitkan kerah Chu Feng dengan paku yang tajam, mengangkatnya. Perasaan itu seperti raksasa yang meraih semut kecil. Monster itu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat besar. Di depannya, kata sifat yang paling cocok untuk Chu Feng adalah satu kata, sangat kecil. Setelah meraih Chu Feng, monster itu melemparkannya ke sisi Tantai Sui. Monster yang bertarung dengannya juga berhenti dan mundur. Secara bersamaan, monster haus darah besar membentuk lapisan saat mereka mengelilingi Chu Feng dan Tantai Sui. Segala macam tawa yang aneh dan menjijikkan terdengar tanpa henti. Mereka tidak terlihat seperti sedang menatap seseorang, tetapi lebih seperti 2 mainan. Saat Chu Feng melihat penampilan jelek itu dengan waspada, dia mengarahkan pandangannya ke arah Tantai Sui. Baru pada saat itulah dia menemukan dadanya naik turun dan auranya yang tidak stabil. Dia telah membayar beberapa harga untuk pertempuran sebelumnya. Seperti yang dipikirkan Chu Feng, itu adalah tugas yang mudah bagi monster ini untuk membunuh Tantai Sui. Mereka mempermainkannya. Tantai Sui, apa saja itu? Chu Feng bertanya dengan pesan mental. Bagaimana aku tahu? Balasan Tantai Sui sangat dingin. Dia mungkin tahu dia sedang dipermainkan, jadi dia sangat marah dan gelisah sekarang. Kamu tidak tahu hal-hal itu? Lalu bagaimana kamu tahu mereka bukan bagian dari ujian di jalan surgawi? Tanya Chu Feng lagi. Karena aku yakin bahwa semua ujian di jalan surgawi adalah ilusi. Monster-monster ini jelas bukan, jawab Tantai Sui dengan tidak sabar. Tantai Sui, lalu menurut kamu apakah monster-monster ini ditinggalkan oleh orang-orang yang memasuki jalan surgawi sebelumnya? Tanya Chu Feng. Dia memegang semacam tebakan. Karena ada begitu banyak tempat aneh di jalan surgawi, dan dia juga berasal dari jalan surgawi, itu cukup normal bahwa ada keberadaan lain di dalam. Tantai Sui tampaknya memiliki pemahaman yang lebih besar tentang jalan surgawi, jadi Chu Feng ingin memastikan apakah tebakannya benar. Mungkin mereka bahkan dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa ini. Dia terkejut dengan pertanyaan itu. Kemudian, dia merenungkannya. Tetapi pada akhirnya, dia dengan dingin menembak Chu Feng sekilas dan berkata, "Mengapa kamu memiliki banyak pertanyaan? Jika kamu senang bertanya sebanyak itu, mengapa tidak bertanya saja kepada mereka?" "Ya, mengapa aku tidak bertanya saja kepada mereka?" Chu Feng tersenyum tipis pada kata-kata Tantai Sui,
lalu dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke sekelompok monster dan berteriak. Dari mana asalmu? Mengapa kamu menghentikan kami? Kuku-kuku. Tawa jahat sekali lagi terdengar di antara kelompok monster. Segera setelah itu, kelompok besar itu terbelah. Monster yang berbeda dari yang lain muncul dalam garis pandang Chu Feng. Sebenarnya, monster itu, dalam hal penampilan, tidak jauh berbeda dari monster lain selain fisiknya yang sedikit lebih besar dan tubuh yang dibangun dengan baik. Kekuatannya, bagaimanapun, jauh lebih unggul dari monster lainnya. Itu adalah peringkat 9 Martial King. Itu adalah keberadaan yang mengikat Chu Feng dengan apapun kecuali tekanannya. Dari sikap monster lain, orang bisa mengatakan itu kemungkinan adalah pemimpin dari jutaan monster ini. Karena ada begitu banyak monster dan mereka semua sangat besar, mereka menempati banyak ruang. Karena itu, pemimpin itu masih agak jauh dari Chu Feng ketika pertama kali menunjukkan dirinya. Itu mendekati mereka perlahan dan tekanan juga menjadi semakin kuat. Itu sengaja memperkuat tekanannya, ingin Chu Feng melihat seberapa kuat itu. Itu ingin Chu Feng gemetar sebelum itu. Tapi sayangnya, meskipun Chu Feng adalah peringkat 8 Martial Lord sekarang, dia pernah mengalahkan peringkat 8 Martial King. Meskipun itu bukan dengan kultivasi sejatinya, dia memiliki pengalaman itu. Jadi, meskipun lawannya sangat kuat, Chu Feng tidak takut sama sekali. Dia sangat tenang, itu membuat monster Martial King peringkat 9 mengerutkan kening. Rasanya agak terkejut, bisa dilihat itu tidak seperti reaksi Chu Feng. Berat, kamu tidak takut padaku? Kata monster itu, suaranya tebal dan kuat, dan bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur. Namun, tidak ada sedikit pun kebenaran. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kejahatan, seperti seorang raja menginterogasi penjahat. Mengapa aku harus takut padamu? Chu Feng tersenyum. Dia tidak mungkin lebih tenang daripada dia, sikapnya bahkan tidak tampak seperti penjahat manapun. Berat, apakah kamu ingin tahu siapa aku? Monster itu jelas tidak senang ketika ditanya dengan dingin. Daripada ingin tahu siapa kamu, aku ingin tahu mengapa kamu menghentikan kami. Kamu harus tahu tindakan kamu sendiri telah melanggar aturan jalan surgawi ini. Chu Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mempertanyakannya kembali dengan nada keras. Para monster di sekitar sangat marah pada sikap Chu Feng. Alis mereka mengerut dalam, mengekspresikan ketidaksenangan mereka. Tatapan berbisa mereka dan suara kertakan gigi membuatnya tampak mereka ingin membawa Chu Feng ke mulut mereka dan menghancurkannya menjadi bubur. Hahaha, tapi tepat pada saat itu, monster Martial King peringkat 9 mulai tertawa. Tawanya sangat memekakkan telinga dan menyeramkan. Bahkan membuat gelombang suara yang tak terlihat dan angin kencang yang tanpa henti dibebankan pada Chu Feng dan Tai Sui. Tawa itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dicampur dengan tawa seperti itu adalah amarah dan niat membunuh. Monster ini sangat marah dengan kata-kata Chu Feng. Sialan, kamu membuatnya marah. Tai Sui dengan dingin menegur. Aku memang benar-benar marah, tetapi bahkan jika aku tidak melakukannya, apakah itu akan menyelamatkanmu? Jawab Chu Feng. Tai Sui dibuat terdiam oleh pertanyaan Chu Feng. Memang, seperti kata Chu Feng, mereka sudah seperti domba di mulut harimau. Monster-monster ini sama sekali tidak baik. Begitu mereka ditangkap adalah saat mereka ditakdirkan untuk mati. Mereka sudah mati, jadi itu hanya masalah waktu. Mengingat itu, Tai Sui lebih tenang dan dia tidak lagi menyalahkan Chu Feng. Berat, dengarkan. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki pengalaman melewati jalan surgawi atau tidak. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Namun, dengan aku di sini, kamu seharusnya tidak berpikir untuk melewati. Di tempat ini, jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Apa kamu tahu kenapa? Itu karena kita adalah raja-raja jalan surgawi. Ketika berbicara, nada monster itu sangat dingin. Selain itu dipenuhi dengan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat. Pada saat itu, meskipun Chu Feng tampak tidak terganggu, hatinya sebenarnya agak terguncang. Dia ingin mengulur waktu sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia tidak yakin apakah monster ini bahkan akan memberinya kesempatan itu. Dia benar-benar merasakan haus darah yang kuat. Namun, di saat penting hidup dan mati ini, gelombang tak terlihat bergegas melewati Chu Feng dan yang lainnya. Secara bersamaan, cahaya yang menyilaukan bersinar di belakang monster. Itu adalah cahaya yang sangat terang. Itu benar-benar menerangi jalan surgawi yang pekat. Cahaya itu begitu kuat bahkan tidak ada yang berani melebarkan mata mereka. Di hadapan cahaya seperti itu, Chu Feng dan Tai Sui berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi monster mulai membuat auman rendah, menyakitkan, dan tenang. Seolah-olah mereka membawa semacam siksaan besar. Lebih penting lagi, Chu Feng benar-benar merasakan ketakutan yang kuat yang berasal dari monster ini. Mereka, yang sebelumnya memiliki kesombongan yang tak tertandingi, sekarang takut.
Sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan juga muncul ke arah cahaya. Kamu hanyalah sekelompok penjaga kotor yang segelnya telah dilepas. Namun kamu berani menyebut diri kamu raja dari jalan surgawi? Petik 2. Bab 995 Martial Emperor. Kamu hanyalah sekelompok penjaga kotor yang segelnya telah dilepas. Namun kamu berani menyebut diri kamu raja dari jalan surgawi? Setelah kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba ada pergerakan di dalam pasukan monster. Mereka, yang membuat raungan rendah, sekarang benar-benar mulai melolong marah. Untuk lebih tepatnya, melolong kesakitan. Memang, ini adalah tangisan kesakitan. Meskipun Chu Feng tidak bisa membuka matanya sekarang, dia bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan kekuatan rohnya. Tubuh monster sedang dihancurkan. Cahaya membunuh mereka. Selain itu, sebelum cahaya seperti itu, meskipun ukuran monster itu sebesar puncak gunung dan jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka tampak seperti lautan, luas dan tak berujung, dan mereka semua adalah raja bela diri. Mereka sama sekali tidak berdaya. Apa yang hanya bisa mereka lakukan adalah menatap ketika tubuh mereka terkoyak, kemudian disempurnakan sampai hidup mereka hilang sepenuhnya. Perasaan ini mungkin imperial. Chu Feng merasa kaget. Dia bisa merasakan kekuatan melonjak di antara cahaya dan betapa mengerikannya itu. Perasaan itu tak terbendung. Sepertinya itu bisa menghancurkan apa saja. Bahkan tubuh Martial Kings yang tidak bisa dihancurkan, di hadapan kekuatan seperti itu, tidak memiliki peluang. Dan kekuatan ini disebut Imperial Might. Kaisar bela diri. Pada saat itu juga, Chu Feng benar-benar bertemu dengan Kaisar bela diri di jalan surgawi. Apa yang terjadi di sini? Bukan hanya Chu Feng khawatir, bahkan Tantai Sui agak linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi lagi. Ketika merasa penyerang akan membunuh mereka semua, monster Martial King peringkat 9 mengancam, "Bajingan, tahukah kamu dari mana kita berasal? Kamu berani membunuh kita semua?" Menurutmu, tapi sebelum kata-katanya selesai, ia melolong menyakitkan. Setelah itu benar-benar menghilang. Semua suara lenyap di lingkungan mereka tanpa henti dengan lolongan. Seolah-olah monster tidak pernah ada di sana. Itu benar-benar diam. Cahaya yang menyilaukan juga memudar perlahan. Kegelapan sekali lagi menyelimuti mereka semua. Ini, Chu Feng akhirnya bisa membuka matanya. Tetapi setelah dia menangkap pemandangan di depannya, meskipun dia telah mengalami beberapa pertempuran dan pembantaian, hatinya tidak bisa membantu tetapi berdetak kencang. Semua monster telah mati. Beberapa juta monster, semua raja bela diri telah mati. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Tetapi mereka tidak sepenuhnya menghilang. Tungkai mereka yang besar dan menjijikkan masih ada di sekitarnya bersama dengan kabut darah. Sisa-sisa monster tampak seolah-olah mereka merentangkan tak terbatas dan sepenuhnya menyelimuti segalanya. Itu sangat mengerikan ketika seseorang memberikan pemandangan seperti itu. Jadi ini Kaisar Martial, membayangkan kelompok monster mengerikan yang tak berujung sebelumnya, lalu menatap adegan di depan matanya. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berseru pada kekuatan penyerang. Kaisar bela diri, eksistensi legenda. Kekuatannya memang tak terbayangkan. Titik, bang, 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 bang. Tetapi sekarang, gemuruh mulai bergema dari kejauhan. Suara itu mirip ledakan ketika sebuah meteor menabrak bumi. Itu gemuruh dan mengguncang hati seseorang. Namun, ini hanyalah suara langkah kaki. Bahkan Chu Feng sedikit mengernyit mendengar suara yang diulang. Dia tahu orang yang membunuh jutaan monster Martial King dalam sekejap mata telah datang. Itu adalah Kaisar bela diri. Pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng mengerutkan kening, bahkan Tantai Sui, yang disebut sebagai penyihir yang datang dari tanah suci martialism, rajutan alisnya erat. Dia juga sangat gugup. Mereka berdua menatap tajam ke arah keributan. Akhirnya, bayangan gelap yang sangat besar muncul jauh di dalam kabut darah. Karena kabut berdarah, sangat sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan gelap, tetapi menilai dari wilayahnya, orang bisa tahu seberapa besar itu. Yang datang sebenarnya beberapa ratus meter. Sebelum itu, monster yang terbunuh menjadi makhluk kecil. Adapun Chu Feng dan Tantai Sui, mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai semut sebelum hal ini, tetapi sebagai debu. Memang, di depan sosok besar ini, manusia seperti Chu Feng dan Tantai Sui hanya sebesar bintik debu. Menarik, tampaknya Kaisar bela diri ini bukan manusia. Jalan surgawi ini benar-benar menarik. Egi sebenarnya tampak sangat bersemangat ketika dia melihat makhluk besar yang akan pergi itu. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak ingin bercanda. Dia tidak tahu apakah itu musuh atau sekutu. Namun, dia tahu itu jauh lebih menakutkan daripada monster sebelumnya. Martial Emperor, hanya pemikiran ini saja yang bisa membuat jiwa seseorang lari. Saat makhluk besar itu mendekat, meskipun Chu Feng dan Tantai Sui ada di udara, ruang di bawah kaki mereka bergetar hebat setiap kali ia mengambil langkah. Mereka berdua bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil di udara.
Pada saat itu, makhluk yang sangat besar itu sangat dekat. Namun, itu masih bayangan besar. Yang bisa dilihat hanyalah sepasang mata merah darah. Mata itu terlalu besar. Daripada mengatakan bahwa mereka sepasang mata, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah 2 bulan yang cerah, bulan yang berwarna darah. Lalu tiba-tiba berhenti. Sinar yang dipancarkan dari matanya menyelimuti Chu Feng dan Tan Tai Sui. Itu dengan hati-hati memeriksa mereka. Senior, terima kasih telah membantu kami. Chu Feng mengepalkan tangannya, terima kasih ketika itu tidak bergerak. Tidak peduli apa yang direncanakan, itu masih menyelamatkan mereka. Ikuti aku, sebuah suara kuno dan dalam datang dari makhluk besar itu. Setelah itu, ia berbalik dan kembali ke arah asalnya. Chu Feng tidak ragu saat dia dengan cepat mengikuti. Tan Tai Sui melakukan hal yang sama. Berhenti. Tetapi tepat pada saat itu, makhluk raksasa itu mengalihkan pandangannya. Mata merah darahnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Itu memperbaiki pandangannya ke Tan Tai Sui dan berkata dengan nada yang sangat dingin, jika kamu berani mengambil langkah lain, aku akan mencabik-cabikmu. Tubuh Tan Tai Sui bergetar. Dia tidak takut ringan. Dia berhenti bergerak, tidak berani membuat setengah langkah lagi. Meskipun seseorang tidak bisa melihat kulitnya, Chu Feng bisa merasakan wajahnya basah oleh keringat dingin. Martial Emperor, setiap kata dari satu orang mengejutkan jiwa seseorang. Keberadaan dunia itu melampaui para pembudidaya khas. Terus maju dan kamu akan melewati jalan surgawi. Tidak akan ada orang di depan yang menghentikanmu. Nada suara makhluk besar itu menjadi sedikit lebih lembut ketika Tan Tai Sui berhenti. Senior, terima kasih atas nasihatnya. Tan Tai Sui mengambil nafas lega. Dia, yang biasanya kedinginan, memberikan busur dan jepitan tangan langka sebagai ungkapan terima kasihnya. Tapi makhluk raksasa itu tidak lagi memperhatikan Tan Tai Sui. Itu terus melangkah maju dengan langkah-langkah berat. Memang, itu tidak menuju ke tanah suci martialism tetapi tempat lain tertentu di jalan surgawi.